Kita coba ya. Jadi mau ngapain? Saya coba start saja. Yang saya lakukan adalah saya membuat ini. Saya membuat Linktree. Mungkin Pak Yuli kemarin yang ikut di sesi saya kemarin juga sudah mengikuti. Saya coba tunjukkan ke teman-teman bahwa yang saya lakukan adalah ini, izin tadi saya speed test ya. Jadi saya membuat sebuah Linktree untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 12. Kebetulan saya mengajarnya di dua kelas 10 dan kelas 12. Jadi saya menggunakan sintaknya juga sama, sintaknya adalah sintak merdeka. Ini bisa diakses oleh semua orang, bisa diakses oleh siswa, bisa diakses oleh bisa diakses oleh guru, bisa diakses oleh orang tua, bisa diakses oleh kepala sekolah dan siapapun di sini. Jadi siswa saya izinkan untuk membuka ini, bahkan nanti di penilaian juga ada. Mulai dari diri berisi apa? Mulai dari diri isinya adalah Google Docs. Saya coba memotivasi anak-anak. Apakah matematika bisa bikin kaya? Kalau diklik nanti akan mengarah ke YouTube dan sebagainya. Motivasi, setelah itu eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep kalau diklik isinya apa? Isinya adalah resource, di mana materi-materi yang saya sharekan ke anak-anak. Jadi ini resource-resource yang bisa digunakan oleh anak-anak. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Misalkan saya coba klik bab 1, misalkan ini semester Gasal kemarin ya. Bab 1. Di bab 1 isinya apa? Isinya berisi seperti ini. Sudah saya sediakan dari buku PMM fase bab 1, fase M dari buku saya download dari platform Merdeka Mengajar ya. Di sana kan juga sudah disediakan juga. Saya punya LK, saya punya materi tentang ini dan sebagainya untuk anak-anak sehingga mereka tidak lagi kesulitan dalam mengakses itu, sudah saya kumpulkan. Selanjutnya, setelah mulai dari diri, eksplorasi konsep ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi yang saya lakukan adalah anak-anak bisa bertemu dengan Pak Mufid ketika Pak Mufid tidak berada di depan kelas. Jadi misalkan seperti ini, saya sudah buka pembelajaran matematika untuk mereka bisa ketemu dengan Pak Mufid di Google Meet. Videonya misalkan ini saya ganti ya kayak. Jadi mereka bisa ketemu dengan Pak Mufid seperti ini. 24 jam tinggal di WhatsApp grup atau di WhatsApp Japri. Pak, kami pengen ketemu Pak Mufid gimana? Boleh di bagian mana? Di bagian ruang kolaborasi. Atau mungkin Pak Mufid lagi meninggalkan kelas ketika sedang diberi tugas, tapi ada kebingungan. Pak Mufid boleh nggak ketemu dengan Pak Mufid? Masih bisa melakukan ini. Jadi anak-anak tidak usah login, tinggal klik langsung jadi. Setelah itu demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual berisi apa? Berisi Google Spreadsheet, di mana di sini berisi penilaiannya anak-anak. Bahkan di sini yang saya lakukan adalah self-assessment. Jadi mereka menilai diri mereka sendiri. Jadi di kelasnya Pak Mufid tidak ada ulangan lagi. Tidak ada PR, tidak ada ulangan. Penilaiannya bagaimana? Setiap kali saya masuk berarti setiap kali itu juga ada penilaian. Ini kebetulan kelas 10 saya mengampu 4 kelas, TO1, TO2, TE1, dan TE2. Terakhir materi trigonometri, ini sudah akan masuk ke bab ke selanjutnya. Di sini nilainya kok beda-beda, bahkan ada tulisannya jarang masuk. Ya nggak apa-apa, sebagai catatan-catatan saya di sini ada semua. Lanjut, cara penilaiannya bagaimana? Pak Mufid bentuk penilaian, jadi bentuk ulangan saya nantinya itu seperti ini teman-teman. Semuanya terekap dalam Google Drive. Di Google Drive ulangannya Pak Mufid itu kayak gini. Misalkan seperti ini, saya coba tunjuk. Nah, bentuk ulangannya itu seperti ini teman-teman. Kelas 9 ya? Ya, oke. Hidup ke. Jadi 50 dari mana? 50 karena dari 255. Jadi ini kita pakai 1 ya? Ya, oke. Ulangannya atau bentuk, saya nggak ngomong ulangan ke anak-anak, bentuk penilaiannya itu satu persatu ke anak-anak. Jadi saya minta anak-anak maju, mereka bisanya apa? Pilihlah soal. Sudah ada jawabannya di Google, boleh saja silahkan. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan di depannya Pak Mufid itu yang saya minta ke mereka. Jadi semua dokumentasinya ada di sini insya Allah.
Lanjut ya. Setelah itu ada di bagian elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman saya pakai untuk ketika Pak Mufid tidak berada di kelas. Ketika sudah mengajar atau ketika sudah memberikan materi, Pak Mufid ada dinas luar atau ada tugas yang lain, maka Pak Mufid memberikan penugasan ke anak-anak dengan menggunakan Google Form di dalam link ini. Jadi kalau saya dulu ketika saya pergi, maka saya pesan ke anak-anak untuk memberikan penugasan. Setelah itu buku dikerjakan, mengerjakan di buku. Setelah itu bertumpuk-tumpuk buku ada di meja saya. Dan saya koreksi, setelah itu saya kembalikan. Biasanya tidak saya koreksi, tapi hanya saya tanda tangani saja. Saya kasih nilai A, saya kasih nilai B, dan seterusnya. Biasanya tidak saya koreksi, biasanya ya teman-teman ya. Akhirnya sekarang saya cobakan dengan hal yang lain, di mana di bagian koneksi antar materi saya harus punya, saya di bagian elaborasi pemahaman saya punya dokumentasi anak-anak. Di sini misalkan di kelas 10 di sini unggah penugasan, mereka akan mengunggah penugasan mereka dalam bentuk PDF. Itu yang saya lakukan. Mana maaf ya. Di bagian kelas 10 nih unggah penugasan. Nah, di sini. Di sini saya bisa mendapatkan dokumennya anak-anak. Jadi dokumennya anak-anak di sini per materi, barisan dan deret dan sebagainya, bahkan sampai dengan terakhir kemarin saya hari Jumat ada tugas dinas luar, berarti harusnya hari Jumat kemarin anak-anak saya ada yang mengumpulkan nih. Ada satu anak Sharon mengumpulkan materi tentang peluang hari ini tanggal 11 bulan Maret tadi jam 16.52 jam 5 sore. Saya cek di sini pun ada jawaban dari Sharon dalam bentuk PDF ketika saya memberikan penugasan ke mereka, bentuknya dalam bentuk PDF. Nih, di sini jawaban dari Sharon. Bentuknya bentuk PDF. Jadi saya punya backup data dari mereka. Misalkan ini materinya materi trigonometri, di sini pun ada pekerjaannya mereka yang sebagai bentuk pemahaman materi. Lanjut, setelah itu koneksi antar materi. Koneksi antar materi karena kebetulan saya ada di SMK, maka saya harus bisa mengkoneksikan antara materi matematika dengan proyek yang ada di kejuruannya masing-masing. Jadi ini akan dikoneksikan dengan kejuruan masing-masing sehingga nantinya misal saya mengajar di di TE itu mereka punya proyek Arduino, bagaimana cara mengoperasikan Arduino, terus materi apa yang bisa saya masukkan ke sana. Ternyata materinya adalah kaitan dengan gelombang suara, maka saya masukkan materi trigonometri agak dalam ke mereka untuk mendukung ini pemahaman itu ke mereka. Walaupun bisa jadi kalau di CP tidak masuk dalam capaian pembelajaran, saya berikan yang lebih dalam. Selanjutnya aksi nyata. Jadi di aksi nyata mereka harus mengunggah proyeknya mereka setiap akhir bab. Setiap akhir materi mereka harus mengunggah proyeknya masing-masing. Materinya apa? Ini materinya. Terakhir materinya adalah trigonometri. Saya coba tunjukkan di bagian Google Drive. Jadi untuk proyeknya. Jadi per hari ini tanggal 11 bulan Maret tahun 2023, saya punya proyek khusus mata pelajaran saya, mata pelajaran matematika untuk kelas 10, sejumlah 4 kelas. Saya punya proyek sebanyak, proyeknya anak-anak ya, proyeknya anak-anak sebanyak 589. Terakhir kemarin mengumpulkan nih, tanggal 10 Maret, misalkan nih punyanya Evan, mereka mengunggahnya di Instagram, di YouTube. Ini pekerjaannya anak-anak. Jadi saya cobakan ke mereka untuk bisa memahami. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Hellenistik pada abad ketiga sebelum Masehi. Oke, jadi
Jadi dia pengen cerita satu titik, satu bagian dari trigonometri, dia pengen ceritanya tentang apa namanya, sejarah trigonometri. Nggak apa-apa, saya izinkan. Misalkan yang lain lagi, misalkan dia mengunggahnya di misalkan di Instagram ya. Yang di Instagram ada nggak? Ada yang di TikTok, ada yang apa? Saya mencoba mengcover tentang pembelajaran berdiferensiasi bagi mereka lah. Misalkan ini di Instagram. Nama saya Naswa Zakir dari 10T1 nomor 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyederhanaan bilangan sin konstan. Sebagai contoh di sini ada. Jadi dia Assalamualaikum mencoba untuk warahmatullahi mengerjakan soal kembali. Jadi saya arahkan memang mereka yang sudah berani, mereka post di media sosialnya mereka. Mereka penuhi media sosial mereka dengan penugasan-penugasan mata pelajaran saya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka ketika memproduksi ini dan memposting di media sosial, mereka sudah yakin bahwa apa yang Assalamualaikum warahmatullahi adalah benar, sehingga mereka ketika ada yang komen aman-aman saja. Ini saya cukup like seperti ini saja, mereka sudah, oh terima kasih Pak Mufid like-nya. Jadi penilaian wabarakatuh. Memberikan contoh soal tentang trigonometri dan cara penyelesaiannya. Silahkan menikmati. Jadi saya sekaligus mengajarkan mereka untuk menjadi konten kreator juga. Jadi mereka bisa bermandiri nantinya harapannya dengan pembiasaan-pembiasaan yang sejak awal. Sejak awal mereka sudah menjadi konten kreator yang nantinya harapannya ketika nanti mereka sudah lulus sekolah, mereka sudah terbiasa dengan dunia konten kreator. Sehingga mereka harapannya nanti tidak harus bergantung, harus bekerja dengan apa dan sebagainya. Ataupun mereka nantinya bekerja, mereka punya penghasilan lain dari bidang-bidang seperti ini. Itu kaitan dengan project based learning yang saya lakukan kaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang ada di pembelajaran matematika. Setelah itu sekelumit, Mbak Rere, saya masih punya waktu kah? Sebentar boleh ya? Masih ada waktu, Bapak. Baik, saya coba tunjukkan kaitan dengan setelah pembelajaran tadi, pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya coba pembelajaran kaitan dengan P5. Jadi, saya sedikit sharing kaitan dengan P5 yang sudah saya lakukan. Kebetulan saya pernah menjadi PJ atau penanggung jawab di tema P5. Pakai apa P5-nya? Saya melakukan hal yang serupa. Saya coba gandengkan antara belajar.id dengan fitur belajar.id, fitur Google di situ. Saya coba optimasi dengan menggunakan penggunaan yang ada di belajar.id. Contoh sederhananya begini. Saya akan masuk ke Google Drive saya coba tunjukkan di bagian P5. Kebetulan saya pernah jadi penanggung jawabnya. Itu di sini ada kelas 10, ada kelas 11, dan ada pernah juga temanya tema Khazanah Budaya. Yang pertama saya coba tunjukkan di sini ada paparannya, di sini ada modulnya pun sudah saya siapkan. Modul sampai dengan penilaian. Jadi merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kebetulan tema yang saya lakukan pada saat kemarin untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah temanya ini. Nah ini, jadi saya sudah siapkan ini PPT-nya, temanya adalah tema kebinekaan. Modulnya pun sudah saya siapkan. Terus untuk penilaian dan sebagainya, pokoknya teknis di sini sudah saya siapkan dari modul sampai sebagainya, sampai pengumpulan hasil. Di sini ada ada 3 hal, yaitu MTQ, speech contest, dan esai. Pengumpulannya menggunakan apa? Saya gunakan juga Linktree. Jadi bentuknya nanti optimasi seperti ini. Contoh, di dalam P5 di sini ada unggah penugasan untuk kelas 10. Bentuk P5-nya adalah untuk kebinekaan. Saya ambil di tema speech contest, esai, dan MTQ sama dokumentasi kegiatan. Peran mereka berbeda-beda.
peran mereka tidak harus semuanya MTQ karena tidak semua Muslim. Berarti ada yang di lain, ya mereka bisa juga di ISAI atau boleh juga teman-teman mereka berperan sebagai seksi dokumentasi tanda petik yang semuanya terekam di sini. Untuk kelas 11 juga sama, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Saya coba tunjukkan untuk hasil P5. P5 kelas 10 misalkan. Nah, di sini ada misalkan di sini ada untuk pengumpulan speech contest misalnya. Jadi isinya ya teman-teman speech contest. Harapannya sebetulnya speech contest itu pengennya saya awalnya itu bentuknya video, tapi kasihan anak-anak ketika mengunggah video terlalu berat. Ini kalau diklik isinya suaranya anak-anak ketika sedang apa namanya speech contest dan sebagainya. Di sini mereka mengupload tulisan dan mereka mengupload suaranya dia. Di speech contest ada yang mendongeng, ada yang membuat lagu, ada yang berpuisi dan macam-macamnya. Kita coba ya, ini acak saja. Manggil saya Bekti dan saya berasal dari kelas 10 PPLG 1. Sebelum saya memulai pidato pada kali ini, saya mau tanya nih, ada yang tahu tentang seni tradisional itu apa? Oke, dia speech contestnya berbentuk pidato. Ada juga Lakukan atas maksud atau ada juga yang bentuknya berbentuk stand up comedy juga ada. Ternyata ketika anak kita bebaskan, ternyata kita bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari anak-anak. Contohnya di sini saya agak lupa yang mana yang stand up comedy. Jadi ada yang stand up comedy, ada yang pidato. Good afternoon everyone. Nah, My name is Reno Faisal Paresta. Dia pidato menggunakan bahasa Inggris. Absent 31. Today I will storytelling about a faithful wolf and its master. Oke, dia storytelling. Boleh. Jadi bentuknya pun kita coba diferensiasikan. Jadi walaupun bentuknya speech contest, di bagian sini tadi bentuknya adalah speech contest, tapi kita boleh speech contestnya boleh bernyanyi, boleh puisi, boleh apapun yang bentuknya adalah melatih mereka untuk berani tampil di depan khalayak umum. Sampai dengan penilaiannya pun sudah disertakan, form penilaiannya pun sudah kami buatkan sehingga semuanya sudah tercover di sini dan dokumentasinya pun sudah ada. Jadi saya coba optimasi untuk P5-nya kelas ini, terus ada dokumentasi kegiatan, itu pun juga sudah terdokumentasikan dengan baik. Jadi kalau saya coba tunjukkan untuk misalkan kelas 10 misalnya, dokumentasi kegiatan. Nah, di sini juga muncul dokumentasi kegiatan kaitan dengan proyek P5 yang melakukan siapa? Yang melakukan anak-anak sendiri. Jadi gurunya tidak terlalu terbebani dengan ini. Nah, contohnya ini. Yang mengguncang penjuru negeri, memanggil anak-anaknya bersatu, memuja sang merah putih. Oke, misalkan yang bentuknya yang lain, yang foto kegiatan juga ada. Jadi kita punya bentuk foto, bentuk video, bentuk apa namanya, bentuk suara dan macam-macam ini untuk yang mereka sedang speech contest, yang mereka sedang apa namanya maaf, MTQ juga ada. Jadi kita punya apa namanya MTQ di sini juga ada. Hasilnya berarti apa? Ya suara mereka, kita mengunggahkan suara mereka dalam bentuk voice yang mereka sedang sari tilawah ataupun sedang ini. Dan mereka juga harus mengunggah foto surat apa atau ayat apa. Misalkan ini sebentar. Nah, misalkan ini mereka harus meresum dan sebagainya dan semuanya sudah terkumpul di sini, namanya siapa dan sebagainya. Ini misalkan suaranya. Oke, ini sari tilawahnya juga sudah ada. Begitu teman-teman dari apa namanya sekelumit tentang best practice yang sudah saya lakukan kaitan dengan kemandirian sekolah dalam menyongsong atau menentukan kurikulum merdeka yang ada di sekolah.